Emang ada berapa bapak itu, Pak? Anak-anaknya berapa? Enggak Ada apa-apa. Kamu kan nanti megang ini, kamu ringkas. Misalkan teori, terus soal, teori, soal gitu. Tapi kamu ringkas. Di oh, sini kan ada bab, ada apa itu 31, Pak, namanya? semuanya, Pak? Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8, bab 9, bab 10, bab 11, bab 12. Nah, 12 bab. 12 bab itu teori sama soal, teori sama soal. Yang mudah aja gitu, ya. Nggak usah dipaksakan, yang penting tiap anak itu punya eh, meringkas gitu. Bisa diterima anak-anak? Nah, ini Baiklah, Pak. saya pembagiannya saya serahkan PJ, Ya, ya. Pak. Nah, pada waktu hari raya, ya, itu harus dikumpulkan. Pas hari Hari raya, setelah rayanya hari tuh pas raya, offline aja, Pak? setelah hari raya. Oh, setelah hari raya pas offline ya, Pak? Ya, waktu offline anak-anak mengumpulkan Ya, Pak. itu. Nah, ngumpulnya itu kamu urut gitu, ya. Ngerti ya? Ngerti ya? Baiklah, Pak. Oke. Iya. Nah, ini kalau sudah kita lanjut ke bab 2 ya anak-anak ya. Nanti yang lainnya itu bab 1 yang belum selesai kamu baca sendiri ya. Ya, kita ke bab 2. Nah, bab 2 itu anak-anak itu halaman sebentar. Sebentar. Ini halaman 2. Nah, ini. Bab 2 itu halaman 124. Ya. 124 itu tentang potensial listrik dan kapasitor. Ya. Ada contoh kapasitor. Contoh kapasitor di sini enggak ada. Kapasitor, dioda gitu enggak ada. Barangkali ada. Oke, anak-anakku sekalian, potensial listrik dan kapasitor itu kalau anak-anakku sekalian itu pada waktu SMP atau SMA itu sudah diajarkan tentang membuat radio. Ingat nggak Raswa, Hafid? Pernah nggak kamu disuruh membuat radio atau disuruh membuat apa gitu, lalu apa itu namanya disolder? Ingat nggak? Enggak, Pak. Nggak ada. Sebentar. Sing Ini namanya kapasitor anak-anak ya. Halo. Ini. Safi, Dimas, Raffi. ya, Pak. Gimana? Ini namanya kapasitor nih. Kapasitor itu bentuknya tabung, ada 2 kaki. Gimana Raswa, Hafiz, Hasibuan? Pernah nggak kamu disuruh mensolder kapasitor ke dalam suatu rangkaian? Pernah, Pak. Rangkaian listrik yang ada lampunya, Pak.
Selain ada kapasitor itu bentuknya tabung, ada yang bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa nggak nih? Ya, kakinya 2, ininya sedikit. Ya, ya, ya. Kapasitor. Nih, kapasitor lagi bentuknya. Cirinya kakinya 2 ya. Nah, itu. Nah, itu biasanya anak-anak disuruh membuat radio ya atau membuat bel ya. Nah, ini dicancapkan terus disortir. Ngerti anak-anak? Halo? Ngerti ya? Ngerti, Pak. Nah, itu namanya kapasitor. Ngerti, Pak. Ya, ngerti ya? Nah, di dalam definisi energi daripada suatu partikel yang bermuatan dalam suatu ruang medan listrik, maka partikel itu bergerak mengalami pertambahan energi. Ya, anak-anak ya. Energi apa? Yaitu energi gerak yang disebut dengan energi kinetik, ya. Kinetik. Yang semula 0 menjadi tidak 0. Nah, penambahan energi ini itu disebabkan satu, kerja luar yang bermuatan. Yang kedua, ada energi lain yang mengalami pengurangan. Ya kan? Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa penambahan energi listrik itu dibarengi pengurangan energi dalam bentuk lain. Ya, yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Hukum bentuk lain itu mungkin berupa partikel di mana energi potensial. Ya, anak-anak ya. Dengan demikian, partikel yang bermuatan listrik berada dalam ruang yang mengandung medan listrik. Ya, nah ini definisinya. Ya, pada kuliah ini bahwa yang disebut dengan energi potensial itu gaya listrik masuk ke dalam gaya konsentrasi sehingga kita dapat mendefinisikan bahwa energi potensial pada gaya listrik. Dengan menggunakan definisi ini, maka persamaan energi itu berupa F, ya, gaya yang dialami oleh energi itu sendiri itu berupa R sama dengan muatan dikalikan dengan E. E itu energi, ya. Nah, ER, ya. Nah, di mana R itu adalah posisi, ya, daripada garis gaya, ya kan? Maka W atau energi itu sama dengan integral, ya. Itu ya integralnya F kali R ditambah delta R, ya. Delta. Jadi biasanya kan anak-anak delta itu adalah jarak antara, ya. Gitu. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa kerja atau yang disebut dengan W itu dikatakan bahwa gaya konservatif sama dengan negatif penambahan energi sehingga delta U kerja sama dengan min W12. Ya. 12 itu maksudnya jarak antara R itu, ya. Nah, ini berubah. U itu adalah energi potensial listrik, UR2 adalah potensial listrik pada posisi R2. Kalau UR1 itu pada posisi R1. Itu anak-anak ya. Nah, ini. Saudara Faiz, tolong difoto. Ya, sambil Ya, difoto sebagai bukti bahwa Bapak mengajar, ya. Ini. Ya, Pak. Yang bisa on cam Ya. aja dulu. Nah, ini. Nah, ini adalah muatan yang dipindahkan ke posisi, ya. Di sini Bapak enggak semua saya terangkan ya. Bahwa Ki, ya, anak-anak pada gambar 2.2 itu di sini digambarkan. Nah, ini. Ya, ini adalah untuk menentukan potensial muatan. Gitu. Pak, kalau ada muatan itu contohnya apa, Pak? Nah, ya kan anak-anak? Misalkan ini kertas nih anak-anak ya. Kertas,
Ya, plastik. Ini plastik ya. Ya. Itu dikasih kertas. Nah, terus di sininya kamu lihat, maka dia akan bergerak. Ya kan? Ini adalah contoh bahwa pergerakan daripada muatan itu ditulis di dalam formula ini. Ya. Nah, ini anak-anak ya. Nah, ini contohnya seperti ini yang kemarin sudah saya terangkan 1/4 V C0. Nah, ini C0 itu disinilah kuat medan itu mudah menggunakan hukum Gauss. Ya, kuat medan listrik tersebut. Nah, Pak, contohnya apa itu kuat medan itu di mana, Pak? Nah, itu ya kan? Itu nanti kamu lihat di daerahnya kapasitor, ya. Nah, ini, ya, ini rumusnya kapasitor. Waduh, ngajar ini. Ya, ini ya. Jadi Y per X pangkat 2 dikurangi YX kurangi min 1. Ya. Maka Y-nya itu 1 plus akar 1 ditambah 4 sama sekali. Itu untuk mencari solusi persamaan Y-nya. Y adalah Y per X. Y-nya ketemu 1 plus akar 5 dibagi X-nya adalah 2. Ya. Potensial. Ya. Misalkan kita menyebut contoh ya. Maaf, siapa itu? Agung Wijaya. Ya, Agung Wijaya. Bapak tanya. Ya Pak ya. Ya, Wijaya ya, Agung Wijaya. Listrikmu di rumahmu berapa? Berapa apa tuh tegangannya? Ini Pak 1.300 Pak. 1.300 ya. Ya tapi ininya apa? 2 Pak. Jadi 1.300 tambah 1.300. Nah, terus suatu waktu tegangan PLN-nya berapa? Tekanan PLN itu gimana Pak? Nah, kan ada 220 biasanya. Ya kan? Ya enggak? Coba yang saya tanya. Kurang tahu Pak saya Pak. Ya. Tanya Otman. Otman, listrikmu berapa? Wattnya? Hanya Pak, 2.200 Pak. 2.200 besar. Iya, watt. Tegangan di PLN kan 220 biasanya. Suatu ketika tegangan di rumahmu itu turun. Ya. Ya turun. Nah, akhirnya turun tuh lampu itu kadang kalanya biasanya terang jadi agak setengah gelap gitu, ya kan? Nah, iya kan? Ya enggak? Nah, itu turun tegangannya. Maka kira-kira supaya enggak turun, kamu kasih apa? Tambahan alat apa namanya? Hambatan Pak. Apa? Hambatan. Yang agak keras. Hambatan. Oh, wah. Yang lain. Kan ya, dikasih apa? Supaya alat-alat itu tidak rusak gitu. Kasih apa nih? Misalkan, kan ya? Muhammad Rafi, gimana Fi? Dikasih alat apa Fi? Ngasih contoh. Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Waduh, dikasih stabilizer. Stabilizer atau orang lain juga menyebut transformator, ya kan? Ya enggak? Bentuknya, di situ apa itu namanya di belakang daripada alat itu ya biasanya alatnya bentuknya saya enggak di sini enggak ada ya. Iya enggak ada. Jadi itu ada 220 strip sampai 110 di situ sehingga
tegangan, kalau dikasih tegangan stabilizer itu dia akan normal lagi. Seperti TV dia akan normal. Ya anak-anakku sekalian. Nah, ini bentuknya ini. Nah, ini. Ini ya profil ya. Potensial listrik ya. Kita lihat. Nanti ya. Ini yang tadi saya ulangi yang masih belum ini namanya kapasitor ya. Nah, ini bentuknya kapasitor itu seperti ini. Ya, ada tabungnya, ada kaki, 2 kaki. Nah, ada juga yang seperti ini ya. Saya ulangi lagi. Ya, ini bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini namanya kapasitor ya. Terus ada yang kecil ini. Ya, yang kecil. Macam-macam ya. Ya, ini namanya laras ya. Ini namanya kapasitor. Ya. Ya, ini bentuknya ya, potensial listrik. Kita lihat. Ini ya. Kalau mu-nya 8,0 ya kali 10. Nah, muatan atomnya itu sama dengan plus mu dibagi D. D-nya itu sekitar 1,2 kali 10 pangkat min 10. Ya. Nah, ini ya. Nah, yang ini anak-anak yang tadi contohnya, nah ini tabungnya ya. Nah, kamu biasanya di keyboard komputer itu, kamu tombol A itu apa yang terjadi ya, maka keyboard itu berfungsi sebagai saklarnya, ya kan? Nah ini ya gambarnya kapasitor. Tahu ya tadi ya? Ini dalam bentuk gambar di display, ini dalam bentuk yang langsung. Ya. Nah, ini. Ya. Ini yang disebut kapasitor. Ini dijual di pasaran. Ya. Nah, ini kapasitor ini. Yang hitam, yang hijau juga. Ya. Ya. Ini biasanya di rangkaian di elektronik itu ada semacam ini. Jadi ini ya anak-anak ya, makin besar kapasitansi sebuah kapasitor, maka makin besar pula muatan yang dapat disimpan di kapasitor tersebut ya. Jadi ukuran kapasitor ini mempresentasikan adalah kemampuan untuk menyimpan muatan, ya kan? Nah ini di sini. Contoh kapasitor rangkaian elektronik, ya. Ini yang hijau ya. Lalu yang hitam. Nah di sini jika kapasitor mampu menyimpan muatan Q, ya kan, dengan potensial tegangan V, maka kapasitor tersebut formulanya menjadi C sama dengan Q per V. Ya, mana ya? Bahwa satuan kapasitor itu memiliki nama khusus, yaitu biasanya farad. Biasanya ditulis dengan F, gitu. Yang disingkat dengan F. Nah, itu ada beberapa tipe anak-anak. Nah, ada tipe mika, ada tipe keramik, ada polistiren, ya, ada polikarbonat, ya,
tantalum, ada elektronit, ya, aluminium. Biasanya tegangannya itu kalau kapasitas mika itu 1 ya farad sampai 10 N farad ya. Kalau keramik itu 10 farad sampai 1 mikrofarad ya. Tegangan maksimalnya 50 sampai 30.000 V ya. Nah, ini anak-anaknya banyak ya. Nah, kita lihat ini anak-anak ya, ini ya. Ini luas A, luas B. Nah, ini ada di dalam elektroda itu ada lapisan dielektrik. Ya, ini. Yang kuning ini, nah, yang gambar B. Ada elektrodanya, ada. Ini ya anak-anak ya. Nah, pada gambar ini dilihat jelas bahwa bola yang kapasitas konduktornya itu C per V di 4pi R kali R untuk sebagai konduktor. Nah, ini yang silinder ya. Jadi ini 2 silinder ya pada suatu beda potensial. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. Tetap ya bahwa kapasitansi itu diperoleh dari kapasitor silinder konsentris itu C sama dengan Q per V, tetap seperti itu. Di mana Q-nya itu 2pi K. Nah, gambar seperti ini kan ada anak-anak, simbol kapasitor variabel. Ya. Ngerti anak-anak gambar simbolnya ya. Jadi ada 2 seperti ini, terus ada panahnya. Nah, itu yang disebut dengan kapasitor variabel. Nah, ini dicontohkan tombol keyboard ini ya. Seperti ini. Terus nah, ini rangkaiannya. Jadi rangkaiannya kapasitor ini ya. C1, C2 ini digambarkan seperti ini. Ya, anak-anak ya. Nah, diterjemahkan Q1, Q2, C1, C2 tegangan. Gambar 230 ya. Nah, ini. Jadi kalau di dalam persamaan kapasitansi pengganti itu 1/C sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 dan seterusnya ya. Sampai Cn. Nah, jadi sampai susunan paralelnya seperti ini, ya. Ini susunan paralel, ya. Nah, ini sampai C1 Q, C2 V tegangannya berapa? Ini misalkan ada contoh soal ya, C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 1 mikrofarad. Susunlah yang mungkin. Nah, maka ditunjukkan ini ya, set gambar seperti ini C1, C2, C3. Ya, nah, karena sepersinya C-nya 1, 1, 1, maka sama dengan 3. 1/1 ditambah 1/1 ditambah 1/1. Ya. Udah bisa ya? Adnan. Nih. Jadi ada 3. Itu dari mana ini ya? Nah, 1/C sama dengan 3. C-nya sama dengan 1/3. Satuannya mikrofarad. Ya. Ini yang mana ini? Coba lihat. Yang gambar 236-nya mana, Pak? Agung Wijaya, Alia sudah, Ananda sudah, Alia sampai. Coba saya JJ, lama saya nggak ketemu ini. JJ, mana JJ? On cam.
It's JJ. J, mana J? Mana Agung? Agung, JJ mana Agung? Wah, nggak tahu saya, Pak. Aduh. Mana ini? Nempel doang ini JJ ini. On cam dulu. Iya. Mana ini JJ ini? Mana nih? Matan, default Matan. Apa ini hafal-hafal banyak. Yang hafal paling Agung, Rafli, itu Bapak yang hafal. Patan. Alia. Muhammad Faiz. Nah, Pak. Ini yang namanya JJ yang mana Bapak pengen lihat? Udah dihubungin, Pak. Lagi dihubungin. Lagi dihubungi ya. Iya, Pak. Sebentar katanya, Pak. Yang bisa on cam aja dulu. Iya. Iya, JJ ya. JJ ini tinggal tidur ini. Pak Agus ngajar tinggal tidur ini. Nah, itu. JJ ya. Ada yang mau bertanya itu, Pak? Coba Iya. kelihatan. Otman itu. Man. Kepencet, Pak. Otman Kepencet, Pak. mana, Man? Otman, Kenapa, Pak? di daerah mana kamu? Saya Ciputat, Pak. Ciputat ya. Ini ya anak-anak. Nah, misalkan ini ya pada gambar ini anak-anak sudah lihat 2.39, 2.39. Semua sudah lihat? Muhammad Rafi sudah lihat tuh, Rafi? Oh, iya, Pak. Sudah lihat di gambar Bapak ini? 239. Iya, 239 ada, Pak. Ini namanya tegangan ya, kapasitor ya. Terus ini adalah hambatan. Biasanya kalau kamu pada waktu SMP, SMA itu ada hambatan. Hambatan itu bentuknya seperti ini, terus ada warna, beberapa warna. Ya kan? Ya, yang ini. Nah, ya. Bisa disebut apa? Hambatan anak-anak? R. Resistor. Ya. Bentuknya apa lagi? Macamnya banyak ya. Ya, nah ini adalah gambar grafik pengosongan kapasitor ya. Jadi, nah ini ya gambarnya yang garis lurus seperti Y itu adalah gambar V ya. Lalu gambar yang berbentuk horizontal itu T kecil ya. Nah, ini adalah kurva pengosongan kapasitor ya. Nah, contohnya kalau di sini ini Pak, ini bentuknya di sini ini Pak ya. Yang ini ya. Di sini ada ya. Apa? Yang ini. Nah, yang giroskop. Iya, ada. Itu bisa di bisa ya. Bisa ya. Iya. Iya, ya. Ini kan bikin ini bentuknya ya. Sama ya. Halo. Kelihatan, Pak. Itu berapa hambatan, Pak? Iya, kita punya. Punyaan Prodivisica. Tambah CKRMS nggak punya.
Walah. Suruh beli aja Pak nanti Pak. Kaprodinya suruh beli. Request, Pak. Eh, Request. marahin Kenapa Pak tambang Jaya nggak punya, nanti. Pak? Hah? Padahal kan UKT tambang mahal ya Pak ya. Aku nggak punya ya. Iya. Nanti ke lab fisika ya. Oh iya, Pak. Anak Ya Pak. supaya tahu. Ya. Ya. Iya, sama ya. Itu bisa Bapak, diatur. sama Pak. Sama ya. Ya. Ini saya kembalikan lagi. Itu saya punya Pak Pri ini. Ya. Oh, anomali mokel. Kenapa Is nggak punya Is? Nggak tahu, belum request Lotman kali. oke Lotman. Soalnya Oke. JJ mokel. udah hadir nih, JJ udah hadir. Itu kamera JJ lu bangun, J. Mal. Baru bangun. Kamera lu nge-freeze. Enggak, apaan sih? Itu background doang anjir. Iya. Lu tidur ya? Bapak JJ udah hadir, Pak. Dia udah ada, Pak. Mana nih? Mana orangnya nih? Nih, lihat kan nih, Bapak. Saya, Pak. Ya, Ah, Pak. sih. Waduh. Baru tidur nih. Maaf ya, Pak. Iya. Ada gambarnya tapi nggak ada itunya. Coba si Faiz Bawa. di apa itu? Foto itu. Oh, Ya, foto, Pak. Oke, Pak. udah. Foto dulu tuh. Nah, Ya. Oke? oke, Pak. Ya, bukti ya. Ya, Pak. Ya. Nah, ini tuh. Nah, ini ya. Nah, yang gambar ini ya tadi ya. Pengisian kapasitor itu ya. Ini gambarnya ya. J, lihat nih J. JJ di mana ini JJ? Ah, kenapa, Pak? Tinggalnya di mana? Di Bogor. Oh, Bogornya mana? Di Cibinong, Pak. Oh, Cibinong. Iya, Iya, Pak. Cibinongnya mana? Di dekat Pemda, Pak. Oh, Pemda. Pakansari. Enggak. Di situ kan Enggak, ada Pak. mall nih. Jauh, Pak. Oh ya. Lalu Bapak di Pabuaran. Sukahati. Oh, bukan. Oh, oke. Pabuaran tuh dekat pasar. Ya, pasar Cibinong. Nah, ya. Oke ya, kembali ke gambar ini ya. Nah, ini untuk skema rangkaian pengisian kapasitor. Kita lihat ya. Ini kapasitornya. Lalu ya. Ini adalah hambatannya. Hambatannya kalau kamu pada waktu SMP atau SMA itu ada hambatan itu ada macam-macam warna dan punya harga tertentu ya. Ini rumusnya ini. Nah, ini adalah grafik pengisian kapasitor ya. Nah, biasanya tegangan kapasitor ini terhadap waktu ya. T-nya itu waktu. Yang horizontal ya, garis horizontal. Lalu garis yang vertikal ya. Nah, tegangan kapasitor ya. Nah, ini tadi ya, anak-anak sudah tahu ini adalah suatu contoh pengisian kapasitor yang diambil yang pakai ini namanya osiloskop ya. Nah, jadi seluruhnya ini itu disebut dengan osiloskop diamati ya. Ya. Nah, ini ada gambar grafiknya ini. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ya. Ya, kalau yang ini adalah gambar secara paralel, ya.
Nah, ini anak-anak Kalau paralel zigzag gambar. kan saklar warna hijau ya, Pak? Atau mana? Iya. Kenapa? Saklarnya warna hijau ya? Iya. Tuh. Nah ini. Di proses. Nah, ini ya. Nah, ini gambarnya. Ini adalah pembangkit Max. Ini gambarnya ya anak-anak ya. Nah, ini adalah gambar super kapasitor. Ya. Ya biasanya sampai 3000 farad. Ini kan? Ini loh ya, jadi tahunya ini harganya di sini. Ya, 3000 farad 2.7. Nah. Discover series. Nah, ini anak-anak gambar untuk soalnya ini seperti ini. C1-nya kurung di kapasitornya. Nah, ini soal. Contohnya soalnya satu-satu aja ya, nggak usah banyak, satu aja. Nah, tapi kalau di bab 3 itu listrik arus arah. Jadi per soal per ringkasan per bab itu cuma satu soal aja. Satu Pak? aja, satu soal aja. Oh, oke, Pak. Ya, nggak usah banyak-banyak. Gitu. Ya, Pak. Nah, jadi kalau arus listrik itu biasanya disimbolkan dengan I, ya, delta Q per delta T. Ini yang disebut dengan arus listrik, ya. Nah, arus listrik itu aliran muatan listrik ya. Nah, jadi biasanya apa itu arus listrik itu mengukur berapa banyak muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Nah, ada selangnya. Selangnya waktu itu bisa delta T, ya, jumlah muatan listrik yang mengalir ke delta Q. Nah, maka dirumuskan I sama dengan delta Q per delta T. Nah ini adalah simbol hambatan listrik, ya. Nah ini simbolnya. Atau seperti ini. Tahu ya anak-anak ya? Yang pertama itu familiar, Pak. Yang kedua tuh Ya. kayaknya jarang deh. Ya, yang pertama itu bentuknya seperti itu ya. Iya. Bentuk yang keduanya seperti ini. Nah, itu dia satuannya itu adalah ya, biasanya disingkat dengan ohm. Bentuknya seperti omega begini ya, kayak omega. Nah, itu adalah satuannya ohm. Nah, ini biasanya gini. Nah, ini. Jadi misalkan untuk contoh 31 ini adalah misalkan baterai iya. Coba lihat gambar Bapak. Nah, ini adalah baterai ya, alkalin nih. Ya. Lalu situ Panasonic. Iya. Iya. Rasa? Iya. Ini alkalin nih. Nah, positif pada negatif. A, ini B. Ya. Dihubungkan. Ya. Nah. Tetap I sama dengan V per R. Misalkan di situ ada tulisannya 100,
ya, terus tegangannya biasanya 1,5, maka arus yang mengalir itu 1,5 dibagi 100, ya, sama dengan 0,115. Satuan kuat arus adalah ampere. Ya. Ya, ampere. Nah, Ya Pak, saya langsung siapin room baru ya Pak. kenapa? Saya langsung kirim room barunya Iya. sekiranya. Tapi kalau mencari muatannya berapa yang berpindah selama waktu, itu delta Q ya sama dengan I kali delta T. Berapa menit? Misalkan 5 menit, 0, hasilnya tadi 0,015 ampere Dikali itu waktu. dikalikan dengan delta T-nya. T-nya berapa? 5, yaitu 0,05 C. Ya, kapasitor. Nah, di dalam arus percabangan itu anak-anak, biasanya misalkan suatu listrik ya, muatannya mengalir masuk ke cabang atau muatan mengalir yang keluar. Nah, itu bisa didefinisikan bahwa jumlah muatan yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah muatan arus yang keluar dari titik cabang. Ini hukum apa anak-anak? Hah? Ingat enggak? Halo? Gimana Pak? Ini loh, kan ada jumlah muatan yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah muatan yang keluar dari titik percabangan. Ingat nggak ada waktu kamu SMA? Bentar Pak, lupa nama Pak. Hukum apa? Kan keluar. Hah? Hukum Kirchhoff, Pak. Hukum Ya. Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Ya anak-anak ya, kita ini ya, arus yang mengalir dalam hambatan persis sama dengan arus yang mengalir dalam rangkaian. Nah ini ya, kapasitor ini, yang sini positif, yang ini negatif, ya, sama dengan baterai, ya, baterai itu juga ada positif, juga ada negatif. Nah, kebetulan di sini Panasonic saya pakai alkalin, ya. Nah, simbol gaya gerak listrik itu dari posisi baterai ini disimbolkan semacam ini anak. Ini hambatan nih, ya. Hambatan. Kalau seri hambatannya seperti ini. Nih lihat di panah Bapak, ya. Nah, tapi kalau dia apa itu paralel, nah ini hambatannya begini. Nah, terus ditambah terus bawahnya. Ya, nah, ini saya ilustrasikan seperti ini. Jadi di sini material yang memiliki hambatan listrik itu bisa besi, kayu, batu, karet, air, udara dan lain-lain itu mempunyai hambatan listrik. Ya, nah, ini. Nah, oleh sebab itu maka hambatan listrik itu bisa bahan-bahan yang sifat-sifat antara lain dia sama dengan rho, ya. Rho itu harganya sendiri. Lalu L, ya. Nah, itu dibagi dengan A. Ya. R itu hambatan yang dimiliki, terus panjang bahan, ya. L dibagi dengan A. A itu adalah suatu luasan, ya, atau jenis bahannya, ya. Rho itu jenis bahannya. Jadi beda. Kalau bahannya kayu, beda dengan gayanya besi. Nah ini kita lihat cara menentukan L itu panjang. Panjang daripada benda ini.
A, ya. Nah, itu kita lihat anak-anak. Nah, ini penampang, ukuran penampang, ya, diameternya. Nah, kalau misalkan gimana ya, misalkan anggap aja baterai ini adalah penampang ya. Ya, dari yang positif ke arah negatif itu adalah panjang L. Yang disebut dengan A itu yang sini. Ya, luasan ini, luas penampang. Nah, berarti luasnya itu mesti ada PR ya. Iya. PR kuadrat. Iya. Lurus lingkaran ini. Iya. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak, PR kalau di sini kuadrat. digambar di sini nih. Ya laras ya. Ini laras. Itu dinamakan A. A itu adalah luas penampang. Nah ini, ya. Nah ini jenis bahannya ini. Ya, jenis bahannya ini. Nah, jenis bahannya itu beda-beda. Kalau karbon itu sekian. Jadi nanti kalau diketahui hambatan jenisnya itu rho itu loh, ya. Rho itu hambatan jenis. Misalkan karbon ini nggak boleh disamakan dengan perak, tembaga, nggak boleh, ya. Jadi kalau tembaga itu 1,68 kali 10⁻8. Nanti dalam soal saya kasih ya. Nah, ini. Jadi rho sama dengan rumus umumnya kan ini. Nih. Jadi kalau untuk mencari A ya itu R-nya ditaruh sini, A-nya ditaruh sini. Ya. Rho L dibagi R. Nah, ini. Ini logam nih, ya kan? Nah. Ini, ya. Ini adalah kode warna tadi, ya. R itu, ya. Ini ya. Ini hambatan nih gambarnya. Ya. Nah, yang origin ini. Kelihatan enggak? Kelihatan anak-anak? Hah? Kelihatan, Pak. Nah, itu ada warnanya. Ada pada digit pertama, ada digit kedua, ada digit penggali. Ada yang keempat adalah toleransi. Ya, bentuknya. Ini yang disebut dengan resistor atau hambatan. Ya, anak-anak ya. Pak bawa ini, ya kan? Dosennya yang membawa ini. Ntar minta apa sama ini, Pak? Ya. Oh, minta Is. Ya, Pak. Insya Allah, Pak. Ya, ini ya. Ini seperti mainan pada waktu SMP atau SMA ya. Ya. Iya, Pak. Nah, ini toleransinya ini biasanya ditempatkan agak ada jarak. Ini gelang ketiga, gelang kedua, ada gelang satu. Ya, ini cara menentukan nilai hambatan. Gelang pertama, gelang kedua dikalikan 10 nilai gelang ketiga. Nah, misalkan ya,
sebuah hambatan memiliki 3 gelang, ya kan? Gelang pertama berwarna orange, ya kan? Gelang kedua berwarna hijau, dan gelang ketiga adalah berwarna merah. Berapa nilai hambatannya? Berapa toleransinya? Maka kita lihat pada tabel 3.2. Ya, gelang pertama oranye itu berwarna 3. Ya, harganya 3. Gelang kedua berwarna hijau itu 5. Gelang ketiga merah 352. Maka di sininya adalah 35 kali 10 pangkat 2. Ya, ohm sama dengan 3.500. 3,5 K. Di tabel 2 ya, nanti dicari di tabel 2 ya. Nah, ini berikutnya pada ini ya. Apa itu? 4 gelang. Sebentar. Nggak ada aturan. Pokoknya sama dengan. Oh ya. Iya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. 1,4. Gelang pertama coklat, gelang kedua kuning, gelang ketiga hitam. Kalau emas itu toleransinya 5%. Ya. Iya, 5%. Maka L-nya adalah 14. Hitam itu 0 adalah 10 pangkat 0. Ya. Nah, ini sama dengan 14. Berarti 1 ya Pak toleransinya Pak. Kalau makin besar Pangkat 0 toleransinya berapa? makin ini ya Pak, makin 1. besar hambatannya Pak. Iya, 10 pangkat 1. Kan 10 pangkat 0 kan 1. Ya. Oh. Nah, jadi tulisannya itu karena gelang keempat itu emas, ya, yang toleransinya 5%, ya, maka hambatannya itu 14 ohm dikurangi 5%. Sampai 14 ohm ditambah 5%. Ya kan? Jadi ada 2 sampainya. 14 ohm dikurangi 5% itu 13,3 ohm. Kalau yang sampainya itu 14 ohm ditambah 5%. Yang pertama dikurangi, yang berikutnya ditambah. Iya. Jadi sebentar, potensiometer ya adalah hambatan tendensi yang dinilai hambatannya dapat diubah-ubah. Ini apa ya? Halo, potensiometer ini, ya, gambarnya nih, ya. Apa itu Pak? Coba lihat ini bawahnya Pak. Di bawahnya. Apa tuh tajam-tajam ke ini Pak? Nah, kalau kamu mengeraskan volume, ngerti nggak Pak Is? Apa Pak? Mengeraskan volume, Ya. nah itu pakai potensiometer. Ini yang muter-muter itu Pak. Ya, ya, Emang bisa diputer itu Pak? iya ini bisa diputer. Contohnya kipas angin, Oh. ya kan? Kipas angin itu 1, kedua, ketiga, nah, ya kan? Ya itu saklar. Beda dengan potensio. Ya, kalau potensio itu tape kamu, radio kamu. Oh, Terus? yang mengatur ini ya. Ya, pengatur volume. Iya, volume. Ya, gitu. Kalau biasa, misalkan mungkin, nah, itu pelan.
mungkin gitu, ya kan? Kau selalu mendua gitu, ya kan? Dirimu tak pernah memahamiku. Nah, ya. Itu volumenya tambah besar. Ya kan? Tidak laras juga. Ada excited nih Pak. Ya. Itu. Nah, inilah yang disebut dengan potensiometer. Ya. Oh itu yang ketiga ya Pak, gambar ketiga. Di situ ada kakinya. Kakinya ada 6. Yang tajam-tajam itu ya Pak. Tajam-tajam ini, ya. Yang ini. Nah, ini kan bentuknya ini. Ya. Ya. Ini bentuknya. Ya, anak-anak ya, bisa ya. Nah, inilah contoh potensio hambatan meter dapat diubah-ubah dengan memutar atau menggeser crop. Contohnya kalau menggeser crop itu ada juga ya, radio yang seperti itu, yang seperti ini. Ya, menggeser. Atau kalau di tape itu ada ya, anak-anak. Ya, ini simbolnya. Jadi hambatan, tapi ada garis yang ke bawah, panah ke bawah. Itu namanya simbol potensiometer. Ya kan? Ya kan? Nah. Ada pertanyaan di sini anak-anak? Sama ya, saya kira anak-anak mengulangi SMA itu, masa-masa SMA. Iya kan? Ya. Kalau pelajaran ya Pak, tapi momennya iya, mesti praktek soalnya kalau pelajaran, ya kan? Nah, jadi di dalam konduktivitas listrik itu adalah kabel konduktor ya, elektron yang bergerak bebas, ya. Nah, ini anak-anak. Nah, ini L-nya tadi, ilustrasi kabel konduktor elektron. Makanya kalau kamu misalkan Faiz itu mencuri listrik, gitu ya. Tapi jangan ya, kalau mencuri listrik, kamu buka meterannya. Oleh sebab itu meteran dibuka baru. Ya, biasanya kalau Faiz besok jadi manten, ya Ras ya, kalau jadi manten maka dia listriknya dari 1.300 jadi berapa? Karena untuk mencukupi kan di loss, iya kan? Maka kalau tidak di PLN itu ada semacam tembaganya, Faiz, ya, ada tembaganya bulat yang berwarna seperti perak, terus dikaitkan dengan kawat, ya, itu segel. Oh segel. Nah, jadi kalau sudah dibuka itu berarti ini nyolong, ya, ya kan? Nah itu, ya kan? Nah, kecuali oleh orang PLN sendiri biasanya lapor pada waktu menikahkan itu bapaknya Faiz lapor, Pak, ini PLN-nya diloskan Pak, ya, itu lapor. Nah ini gambarnya tabung ini. Elemen kecil ini, ya, nah, ini dari listrik. Nah, ini ya. Nah, jadi hubungan konduktivitas dan resistivitas. Nah, ini hubungannya ini ya. Nah, ini rambutnya. Ada I, ya, arus, ada tegangan, ada dibagi dengan hambatan. Maka seperti ini, R-nya ini. Ini ada tambahannya 1 net mu. Ya, ini sepertegangan. Rho sama dengan sepernet. Sepernet adalah sepertegangan. Tols, ya. Ini rangkaiannya ya, anak-anak ya. Rangkaian. Nah, ini rangkaian. Nah, ini yang disebut rangkaian listrik seri, ya. R1, R2, R3. Ya,
Jadi R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Tapi kalau super R, gambarnya seperti ini. Super R1, super R2, super R3. Ya. Nah, ini campuran. Ini ada seri. Dari R1, super R1 ditambah super R2, ketemu berapa? Ditambah R3. Ya, itu yang C ini. Maka C ini antara hambatan yang disusun campuran, itu ada seri, ada paralel. Nah, ini contoh ilustrasinya. Ya. Nah, ya. Berapa tegangannya di sini? Yaitu tegangan A, B, B, C, ya, C, D. Ya. Nih, tadi R1, R2, R3 ya, anak-anak ya. Nah, ini adalah suatu gambar di mana tegangannya ini 6 volt, ya. Lalu di sini ada R1, ada R2. Ya. Nah, ini. Bagaimana caranya agar alat tetap bisa dioperasikan dengan menggunakan sumber tegangan 6 volt? Biasanya 6 volt itu ini berapa? 6. Kalau ini 1,5 anak-anak ya. Ya. Halo. Halo anak-anak. Halo Pak. Baterai yang saya pegang itu 1,5 volt. Ya. Ya, alkali. Iya, Pak. Biasanya kalau kamera itu ya. Ya. Kamera itu biasa menggunakan ini kan? 1,5. Nah, ini hambatan paralel. Ini hambatan paralel. Ya. A sampai B. Nih. Ya. Ya. Per R, R1, R2, ya. Temu berapa ohm, terus dibagi. Ya. Dibalik 63 per 40, diganti 40 per 63. Ya. Nah, ini resistor. Nah, ini gambar contoh rangkaian yang mengandung hambatan dan sumber tegangan. Nah, ini. Ya. Ini, ya. Nanti kalau ada soal seperti ini, berapakah tegangan listrik titik A ke titik B? Ya, ini diselesaikan dulu, ini diselesaikan dulu, terus ini diselesaikan dulu. Ya, ini jawabannya ini. Ya, nah ini di sini. Ini hambatan tegangan. Jadi banyak ininya ya. Sebentar ya. Ngantuk mal. Dilelet sambil rebahan. Gue udah cuci muka. Dilelet sambil rebahan tuh. Sambil ngedit videonya.
Sili mana? Ya, anak-anak. Kalau yang ini ya, Apa? yang ini. Oh, tadi ya, Pak. Nah, ini ada kaki 3. Ada hitamnya begini. Itu regulator. Fungsinya yaitu untuk mengontrol tegangan. Ya. Ras, ini ya. Kelihatan nggak, Ras? Ya. Fungsinya Kelihatan, Ras. untuk mengontrol tegangan. Ya. Ya, saya terpaksa pakai biaya ini. Ya, ngajar Faiz, kawan-kawan itu pakai biaya ini. Ya, Pak. Lumayan, Pak. Dikalikan 10, Pak, pahalanya, Pak. Udahlah. Oke. Ya. Ini anak-anak. Nah, ini adalah loop. Ya, Loop. untuk eker. Iya kan? Nah, ini dihubungkan tegangannya 0, iya kan? Rangkaiannya itu tertutup. Ya. Apa pengertian loop itu, Pak? Nah, apa? Masa nggak tahu? Semacam kamera itu. Ya kan? Ya, Pak. Kamera itu lah, anak-anak. Ya. Nah, jadi kamera itu laras ini kan kurang cantik gitu ya. Maka dicantikan. Itu bisa kan? Iya kan? Wes dipoles gitu. Oh, Terus pakai filter gitu, Pak. Iya, pakai filter gitu. Misalkan gini, iya kan? Gitu. Ya. Misalkan Fajar, ya kan? Kalau Pak Agus ini harusnya dikasih transvalasi gitu ya. Ya, yang harganya 26 juta di Korea itu. Ya kan? Supaya rambutnya tumbuh. Iya kan? Iya kan? Iya. Kalau laras nggak usah lah di ya. Nggak usah di ini segitu aja. Nah, bagus. Mandi laras. Panji Laras, namanya diganti Panji Laras nanti. Ya, anak-anak lah ini. Ya, ini adalah rangkaian suatu contoh untuk sumber tegangan yang tidak memiliki hambatan dalam. Ya, R-nya tegangannya ini ada tegangan 1 5 volt, tegangan 2 volt. Nah, kalau yang ini adalah apa itu namanya? Sumber tegangan tidak memiliki hambatan dalam. Nah, ini banyak ya. Ini caranya. Ini di sini sudah kelihatan nih harganya ini. Ya, anak-anak tinggal belajar sendiri ini sudah bisa. Nah, ini ada hambatan, ada tegangan. Setiap titik temu, ya. Nah, ini ada arusnya. Ya. Kalau di sini loop ada nggak? Semacam loop. Nggak ada. Ya. Ini ya, yang tadi bapaknya ngajari arek apa itu tambang ini harus ada buktinya gitu. Ya Faiz ya, ya. Iya, Pak. Harus ada buktinya ini Dimas, ya kan? Muhammad Rafi, ini bapak ini. Nah, ini adalah transformator nih. Ya. Halo. Anak-anak Halo, Pak. ini. Halo Pak. Ya. Ilman. Ini Ilman. Laras nih.
puasa-puasa disuruh ngangkat. Ya, nah, di situ ada lilitan, ada namanya dinamo, ya, yang ada lilitannya itu kawat, ya, anak-anak ya. Nah, oh iya sih, kameranya di sini. Nah, ini anak-anak ya, bisa ya. Nah, ini namanya di sini dikatakan lilitan, gulungan, N, ya. Nah, jadi kalau dinamo starter kamu di mobil itu apa itu istilahnya menjadi masalah, biasanya di sininya gosong gitu, hangus. Nah, itu harus digulung lagi, ya. Tapi kalau kamu yang baik ya beli lagi lah, ya. Karena Hilman kaya, beli lagi, ya. Ini yang disebut dengan transformator. Di sana transformator itu ada dua, satu step up dan ada step down, ya kan? Tuh, ya anak ya. Ya anak ya. Nah. Lihat ya, bentar ya. Skip terawih adalah anomali mahasiswa abadi yang Is, sampai jam berapa ini, Is? Gue tahu kok lu Demal ngantuk. Sabar coy, sabar. Ntar lagi kok. Masih kuat Mal? Lagi ngedit video, bro. Lagi ngedit. Dimas kayaknya udah berantakan banget tuh. Hadir gue dari tadi lah, fitnah lu. Dimas. Kayaknya berantakan banget tuh kayak baru bangunnya. Tim, lihat background Hadir lu gue dong, hadir. Apa? Lihat background lu dong. Background lu. Dia kayak gitu loh background. Ngantuk demi Allah gue ngantuk banget. Batan? Oh aman kirim. Loh. Halo Pak, apa itu Pak? Ya. Nah, tak buka satu, anu ya, tak cuma gini, ya. Nah, ya. Nah, ini namanya saklarni, ya. Atau kalau orang relay, tahu nggak relay? Jadi kalau di mobil, anak-anak di mobil itu relay itu biasanya ditempatkan di bawah apa namanya ya? Kalau itu mobil di sini depannya mobil itu apa namanya? Dashboard. Dashboard Pak. Nah, dashboard itu ada relaynya. Jadi relay itu untuk mengatur pencahayaan lampu, ya, itu. Nah, ini namanya apa? Mikro apa? Mikro Arduino, ya. Nanti di apa itu? Di Google kamu lihat, ya, bentuknya gini. Ya, bentuknya.
Kamu dulu kan mesti disuruh nempel-nempelin gini kan. Ada hambatan. Ya. 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 Pada waktu SMP SMA. Pelajaran elektronika. Ya. Hah? Ya Raffi. Pernah nggak Raffi? Ras. Kayaknya pernah, Pak. Hasibuan. Mana ini Hasibuan? Hasibuan? Iya, Pak. Waktu SMA kamu diajarkan elektronika? Diajarkan, Pak. Nah, ini ya, bentuk-bentuk seperti ini, anak-anak ya. Anak-anak ya. Jadi seperti itu anak-anak ya. Bapak tidak bisa gambarkan contoh banyak ya, tapi sekilas aja Bapak ya, anak-anak ya, supaya tahu kamu bahwa di Halo. Hei, Wi, Mantap. Oscar, Pais, Apa, Pak? ini Dimas, Iya, Pak. dan lain-lain. Ya, ini adalah multimeter. Ya. Untuk apa nih? Ukur apa? Buat ngukur, Pak. Ngukur tegangan, Pak. Fungsinya satu, untuk mengukur tegangan, untuk mengukur hambatan. Hambatan, Pak. Ya, nah ini biasanya diukur. Nah, ini potensium. Dia akan jalan. Ada tegangannya enggak? Kalau ada tegangannya, itu biasanya dikasih 2 kabel, negatif positif, dimasukkan, oh ini ada tegangannya, oh ini tidak ada tegangannya. Ya, anak-anak ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Bapak ada trafo, Pak. Apa? Trafo. Kurang Trafo, Pak. sebentar. Kok kurang? Oke. Ada trafo nggak, Pak? Oh iya, trafo. Tadi trafo. Yang tadi sih ada lilitannya tadi. Yang ketiga ya, Pak? Yang apa itu? Double tadi. Ada yang besar nggak, Pak, trafonya, Pak? Trafonya besar, ya. Itu. Yang besarnya. Ya, yang besarnya itu ada, misalkan kalau dia 220, ada yang 110. Jadi kalau dia apa itu ada tegangan turun di rumahmu, ya, lampu-lampu pada remang-remang, ya, nah itu maka apa itu istilahnya dia akan turun. Nah, turun supaya tidak ada apa itu nggak rusak alat-alat elektronik kamu, maka kamu pakai stabilizer atau trafo, ya, untuk menurunkan dan menaikkan tegangan, ya. Ya Allah, amin.
Nah, kalau seperti ini, anak-anak, aduh, ya ini ya, nah, ini pemancar gelombang ultrasonik, ya, ya, supaya anak-anak tahu. Ya, anak-anak, ya. Biasanya di alat-alat elektronik itu banyak sekali anak-anak ya. Kita jumpai beberapa apa itu hambatan, terus kapasitor, ya, resistor, ya, atau ya itu bisa potensiometer, ya. Nah, itu biasanya di alat-alat elektronika, ya. Nah ini, aduh Dimas, Bapak ingin tahu ini, Dimas. Hadir, Pak. Bapak lihat Bapak. Lihat Dimas. Ya, Pak. Ya, sambil supaya nggak tegang ya. Dimas, Pak, posisi di mana Dimas? Di rumah, Pak. Di rumah. Coba lihat Dimas. Coba Ya, lihat beres. kelilingnya. Geser dulu kepalanya Dimas. Apa ini? Kepalanya mana ini? Kayak Muhammad Rafais gitu loh. Laras gitu ya. Muhammad Rafi itu tenang-tenang aja. Coba lihat Dimas. Masa sebab Pak Agus itu dikasih gambar sepeda motor. Kalah sepeda motormu dengan sepeda motor Bapak. PCX Bapak. Ya. Oh iya, Pak. Kalah saya, Pak. Ini mana Dimas? Di Loh, rumah, ya, Pak. mana itu lo gambarnya? Oh, ini. Kalian lah. Masa diketawain sama Laras tuh. Coba di kamar, Pak. Di kamar, Pak. Posisi, Pak. Iya. Oke ya anak-anak ya. Terus kita lihat. Jidan. Wah, Jidan saya nggak tahu nih Jidan. Jidan? Iya Pak. Nah, lihat coba. Sebentar Pak. Ya, lihatlah. Yang aktif tuh Agung, Raswa, terus Dede, Laras, Muhammad Faiz, Ananda Radia, ya. Kalau Dede, apa itu bagus itunya ya. Bagus apa itu hubungan kemasyarakatan. Alia, Salsabila. Nah, gitu ganteng itu. Ganteng itu. Ya. Ais, Idan ganteng ya. Oh, Pak. Idan ternyata ganteng. Ya. Ganteng lah Pak. Iya, anaknya. Oke, Pak. Ya. Aman Pak, aman. Aman ya. Jadi nanti kalau offline gitu baru Bapak itu bisa nilai anak-anak, ya kan? Kalau Ya, gini Pak. tuh, nah, yang penting anak-anak bisa ini kan ya melaksanakan. Sebab kemarin perdebatannya itu kan tak bilang masa dua minggu atau 3 minggu masuk suruh pulang ke daerah lagi. Nah ini yang kasihan tuh anak-anak ya. Raswa ini di Medan atau di ini ya? Ciputat, Pak. Ciputat. Iya, Pak. Wah, berarti kamu nggak pulang ya? Nanti Udah- pulang. Hari raya Udah pulang. pulang, Pak. Tapi kan kemarin katanya belum tahu offline online. Mau nggak mau saya balik kemarin, Pak. Aduh. Ya, jauh ini ya. Sebab waktu itu Bapak belum ada itu, apa itu laporan kan. Baru diumumkan setelah hari-hari min seminggu ya. Ya, min seminggu masuk. Kania Fadilah. Kania, mana Kania? Iya, Kania. Chania on cam. Ken. Kania. Nah, ini apa ya? Mau di absen nih, mau di absen. Iya. Is go down cam belum is? Udah. Bagus ya, rumahnya Kania bagus ya. Ya. Mana Chania?
Iya. Nah, ini ya. Ada on cam Pak dia Pak. Ada Pak. Iya, ini ya bagus. Fadilah. Ini tinggal siapa yang belum saya panggil nih ya? Yang belum saya panggil ini siapa? Siapa? Saya belum Pak. Oh ya. Ya, Sir. Ini Sir, kamu posisi di mana nih? Hah? Apa Pak? Posisi di mana? Di rumah Pak, di Bandung. Oh, di Bandung. Di mana Bandungnya? Iya Pak. Di Ujung Berung Pak. Oh, Ujung Berung. Iya Pak. Ujung Berung itu ke arah TVRI Bandung ya? Oh itu Cibaduyut Pak. Di Baduyut. Iya. Lali Ujung Berung ya. Ya. Apalagi nih? Ujung Berung itu ke arah mana? Ini Pak dekat Gede Bage. Oh, Kereta Gede cepat. Bage. Iya. Iya. Nanti Gede Bage itu dihubungkan ke Garut, terus ke Kuningan, terus ke terus ke Ciamis, terus ke baru Cilacap. Ya, tolnya itu ke sana. Ya. Nanti dari Purworejo itu ya, ke arah Purwokerto ya, nyambungnya ke Cilacap. Jadi nanti kalau ke Jogja itu dekat dari Bandung. Ya kan? 6 jam Pak, 3 jam. Iya. Ya kan? Itu ya Raswa ya, Firman. Sayang, kasihan saya juga. Nanti pulang lagi ya Raswa ya. Dede, kamu di mana posisi? Ini Razwa, masih di Ciputat. Ibu tak. Iya, Dede, Pak. di mana Dede? Saya di Bekasi, Pak. Oh, tak banjir Dede. Banjir, Pak, sepinggang. Kemarin nge-vlog ya. Itu pas mata kuliah Bapak saya banjir-banjiran. Gitu ya. Siapa lagi nih? Baguslah dia, pokoknya enggak apa-apa. Givari belum Pak? Givari Patan belum Pak? Siapa yang belum? Givari Patan. Rifatan, mana Rifatan? Ya Pak. Saya pengen tahu nih Rifatan ini. Oh Tunjukin Pak. dong muka gantengnya dong. Deketin. Nah, Rifatan? Mukanya nggak Iya. jelas Pak. Mana Dan? Ini Pak. Posisi di mana? Di rumah. Di rumah, di mana di rumahnya? Di Kuningan Pak. Waduh, Kuningan. Kuningannya di mana? Sama terminal? Apa Pak? Terminal? Jauh Pak terminal. Mana? Cilimus? Iya Cilimus. Oh iya, tahu Bapak. Cilimus. Ada Iya. kolam renangnya ya? Iya ada kolam ikan Pak. Oh, kolam ikan. Renang. Kadang-kadang mau berenang. Oh kolam renang. Oh, ada kolam renang itu juga. Ada kolam renang Cilimus. Terus ada itu ya, apa itu daerah tempatnya konferensi apa? Iya Linggarjati. Tiga Jati. Ya. Rasba, Afid, kamu jangan tinggal di Ciputat aja, sekali-sekali ke Patan sana, ya ke Kuningan supaya kamu tahu. Ya, Pak. Jawa Barat tuh mana? Itu ya banyak. Jawa Barat tuh Kuningan, Garut, gitu. Ya, jangan ke Tangerang aja, ya. Ya. Iya, Pak. Supaya tahu oleh-olehnya kamu di Jawa itu, ya. Siapa yang belum saya anu Husin ini? Pak, Husin belum. Hah? Husin, Mirza. Tin. Mana Tin? Oh, coba lihat. Mana Tin? Husin. Sin. Tinggal di mana, Sin? Di Tanjung Barat Pak. Waduh, Tanjung Barat. Tanjung Barat apanya itu, Sin? Apa itu? Stasiun. Kalau Stasiun. iya dekat stasiun. Nah, berarti situ ada Jalan Haji Saadi. Haji Saudi. Saya di dekat kejaksaan. Di komplek kejaksaan.
Itu ada universitas apa sih itu? Dekat Pancasila ya? Universitas Pancasila ya? Enggak, beda. Beda ya? Oke. Abidi bin Bidi. Itu akun kedua saya, Pak. Waduh. Akun kedua kau. Devan. Mana Devan? Devan. Yang tidur-tidur itu loh. Fazli, Pak. Fadli. Fazli Pasha. Hadir Pak Depan Pak. Alhamdulillah. Fadli. Oke, Fadli. Hadir. Mana? Waduh. Kamu posisi di mana, Fadli? Lebak Bulus saya, Pak. Lebak Bulus dekat dong. Iya, 7 kilo doang lah ke UIN mah. Itu Lebak Bulusnya di mana? Saya Karangtengah. Oh, Karangtengah. Di situ kalau saya ke Rahmawati, BNI Rahmawati kan di lewat situ ya? Fatmawati kali, Pak. Fatmawati ya? Fatmawati, Pak. Fatmawati. Ya. Miss Husin, Mirza Fadila, udah. Muhammad Rafi. Belum, Pak. Alia belum, Pak. Mana Alia? Coba lihat. Alia. Mana? Nih. Iya. Alia naik Alia. Ya kan? Tidur dia. Noval. Novel Azmi, Pak. Mana Noval? Hadir. Mana? Wah, ini Noval. Kau posisi Coba. mana, Noval? Posisi Di Jaktim Pak, Pasar Rebo. Pasar Rebo. Ya, Jakarta Jadi, Timur. Iya, flyover itu terus kemana? Lurus terus arah Bogor. Oh, arah Bogor. Iya. Berarti Cijantung dong. Iya benar, Cijantung. Dekat Cijantung situ. Gitu. Kalau di situ itu selain misalkan ke arah Cibinong, selain Bapak itu naik yang apa itu? Bis yang 3/4. Saya nggak tahu Pak. Aduh, nggak tahu. Mobil-mobil jelek itu loh. Hah? Saya baru tinggal di sana Pak. Oh, baru. Ya, oke lah, Pak. Gio, Pak. Ya. Pia Gio. Mana, Bisa. Pak? Mana nih? Pak Gio di mana tinggal? Deket Pak, Pondok Cabe, deket UIN. Pondok Cabe dekat, Pondok Cabe ya. Dari apa itu? Kalau Bapak itu mau ke mana itu Cibinong, biasanya lewat situ. Iya Pak, deket. Pondok Cabe, terus akhirnya apa? Perumahan apa? Geria Pak, Geria Mulatama. SSS. Tahu-tahu Cinere. Oh, ini Remas. Hah? Ini Remas Pak. South City kali, South City. Iya, South City. Oh, South City. Ya Bapak. Oke ya. Laras gak ditanyain Pak Laras, Pak. Oh, sudah nanti. Laras sudah Aris, nanti. Pak, Aris. Dia Laras katanya sudah. kebanjiran juga Pak kemarin Pak Laras Pak. Si Laras katanya kebanjiran juga, Pak. Kepala katanya, Pak. Masih banjir katanya. Katanya Laras Iya Pak, sampai seleher, sekarang masih Pak, di banjir. Pondok Pak. Gede. Leher, Pak. Selain. Seleher Pak. Ya nggak on cam, Pak. Laras Basah Pak. soalnya. Apa sudah saya tadi? Ya, Safihi Riza sudah ya. Ya. Hilman, Pak, Hilman. Belum. Ilman yang belum. Coba Ilman, tampilkan Ilman. Hadir Pak, hadir. Ilman coba lihat Man. Kamu tinggal di mana Man? Di Pandeglang Pak. Oke ya, anak-anak. Jadi nanti jadi tugas adik-adik itu adalah yang pertama dari nanti akan dikomandoi oleh Saudara Faiz ya, dari 12 bab itu
Pokoknya jangan baca banyak. Teori satu sama soal. Berkelompok atau gimana Pak? Per orang aja Pak? Per orang. Wow. Ya. Oh, Kalau yaudah, kelompok ngecek itu aja, bosan. kelompok Mesti orang nggak ada yang ngerjain. Nanti Oh, di siapa? ya. catatan pribadi ya Pak? Iya. Pribadi Coba. masing-masing ya. Ya, kalau bisa kamu tambahi gambar-gambar bagaimana potensio itu, ya, bagaimana apa itu namanya kapasitor, bagaimana ya hambatan, ya, itu macam-macam ya anak-anak ya. Nah, itu nanti bisa kamu tampilkan. Gitu, ya. Nah, ada pertanyaan di anak-anak sebelum Bapak selesai kita berdoa ya anak-anak ya di bulan puasa ini. Semoga anak-anakku sekalian menjadi Bentar, on cam dulu. Ya. Mau di-access. rajulun min ahlil jannah. Udah? Ya Pak, mau di-access nih Pak. Iya, difoto. Difoto. Oke. Yo, on cam. Ya, difoto. Fajar on cam Fajar. Belum selesai. Alhamdulillah Fajar. Oke. Ya. 1, Mm-mm. 2, Mm-mm. 3. Oke. Oke, anak-anakku sekalian, terima Bentar, kasih. Zidar. Ya. 1, Ya, terima kasih anak-anak Dua. sekalian. 3. Tiga. Ya, kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Allahumma fir li wa lil walidayya farhamma rabbayani Amin. Wala Amin. takin wala utwala ila dzalimin. Amin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana zalamna anfusana wa fir lana warhamna anta maulana qansurna qaumil kafirin. Amin. Allah, semoga anak tambang ya fisika apa Dasar. fisik 2. Oh, fisika dasar B, Pak. B, Pak. fisika dasar B menjadi rajulun min ahlil jannah. Amin. Nanti perempuan nggak ya Pak? Ya. Perempuan nggak ya Pak? Oh iya. Nanti kamu Faiz nanti misalkan istrinya sekarang biasa, nanti di sana akan menjadi istri yang soleha dan sebagainya. Dan perawan terus, ya, perawan terus. Ya, Amin. yang perempuan juga gitu, ya, ganteng, Pak. seperti Rano gitu, ya. Nah, kalau yang perempuan seperti Yesi. Ya. Faiz, coba kamu nyanyi Faiz. Terakhir Bapak pengen tahu Faiz nyanyi itu. Hah? Yuk Faiz yuk nyanyi. Faiz. Nyanyi. Ayo, gimana? Lagu Pak suruh nyanyi Daniel Caesar Pak. Ini aja Top Tabitop is. Hah? Kemarin terakhir nyanyi viral di TikTok Faiz. Kenapa Dirimu Bapak aja, takut Pak? sama Bapak memahami, aja Caesar, Pak. Sekali Pak, request lagu Pak, 1 Pak. Apa? Hold me down. Coba lihat soalnya. Bapak pengen lihat lagunya nih. Bukan Bapak aja yang nyanyi Pak, lagu apa kayak yang Marabat nyuruh. All beyond. Nah, itu Pak, lagu itu Pak, boleh Pak. Oh, before you, oh my love, and all my life, I give it for you, only with you mine, with you belong to me. Nah, oke ya. Wes, Oke banget Pak. Asik, seru banget, Pak.